Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Masana Safira dari kelas 3CC dengan NIM 06243701428. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai monitoring research server network CPU memory menggunakan SNMP dan MRTG, Debian GNU, Linux 13 Drexel server berbasis CLI. Langkah pertama, kita ketikkan perintah sumin, kemudian output validasi WOMI, yaitu root, dapat dilihat pada screenshot ini. Kemudian, konfigurasi repository Debian 13. Tujuannya untuk memastikan SNMP min mips min downloader dapat diinstal. Edit file repository, tuliskan perintah ini. nano /etc/apt/source.list. Kemudian tuliskan 3 baris repository ini yang akan diaktifkan. Ini contohnya, bukti screenshot-nya. Update repository, perintah apt update. Output penting, yaitu 38 package can be upgraded. Install paket SNMP plus MRTG plus MIB downloader. Perintah instalasi menggunakan apt install SNMP SNMPD SNMP min mips min downloader MRTG. Kemudian ini contoh screenshotannya, ini hasil screenshotannya. Aktifkan MIB. Download MIB ditambah snp.conf. Target nama MIB dapat diterjemahkan, namun MRTG tetap wajib OID numerik. Jalankan download MIB, perintahnya download min mips. Edit /etc/snmp/snmp. Perintah membuka file nano /etc/snmp/snmp.conf. Perubahan wajib pada snmp.conf. Tuliskan barisan yang Anda komentari, yaitu mips, karena dia terdapat tulisan mipsnya saja. Ini bukti screenshotnya. Konfigurasi SNMP again. Konfigurasi /etc/snmp/snmpd.conf. Edit file, perintahnya itu menggunakan nano /etc/snmp/snmpd.conf. Konfigurasi minimal wajib. Tuliskan blok konfigurasi yang Anda pasang. Ini blok konfigurasi yang saya pasang. Fungsi view dan alasan akses dibatasi ke 127.0.0.1. Fungsi view adalah untuk menampilkan informasi domain yang berbeda bagi kelompok pengguna yang berbeda, guna meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Sedangkan pembatas akses ke 127.0.0.1 berguna untuk mengunci layanan agar hanya bisa diakses oleh mesin itu sendiri, guna mencegah serangan atau akses ilegal dari pihak luar. Ini bukti screenshotnya. Restart dan enable SNMPD menggunakan perintah systemctl restart SNMPD, kemudian systemctl enable SNMPD. Output systemctl status SNMPD menggunakan perintah starting snpd.service, kemudian started snpd.service. Ini bukti screenshotannya. Identifikasi OID.
Semua nilai yang akan dipakai MRDG wajib 1. ditemukan, 2. divalidasi dengan SNMP-GET atau SNMP-WALK, lalu 3. dikonversi menjadi OID numerik memakai SNMP Translate min-on. Uji SNMP dasar. Perintahnya SNMP-WALK min Y2C min C labmon localhost system. Kemudian ini output yang penting dari perintah sys_uptime /name. Ini bukti screenshotannya. Identifikasi interface dan if index network. Perintah if desert menggunakan SMP-WALK min v2c min c labmon localhost if desert. Ini sesuai inputan punya saya. Ini bukti screenshotannya. Validasi counter network. Perintah validasi menggunakan SMP get min v2c min c labmon localhost ifinoc_test.2 dan SMP get dan menggunakan SMP get min v2c min c labmon localhost ifinoc_test.2. Maaf, ini tadi benar perintahnya. Kemudian output angka counter. Ini input angka counternya. Jika output bukan angka, miss, error, jelaskan kemungkinan penyebabnya. Apabila output yang akan muncul bukan berupa angka, melainkan pesan error, kemungkinan besar penyebabnya adalah ketidakcocokan community string pada konfigurasi SNMP. Layanan SNMPD yang belum berjalan atau lupa di restart. Adanya blokir board pada firewall, atau kegagalan sistem dalam memetakan data akibat file MIB yang tidak terinstall dengan sempurna. Langkah 10, konversi OID network ke OID numerik. Gunakan perintah SMP translate min-on. If mip -2 if in octets-2 SMPT translate min-on if min mib -2 if out octets-2. Ini catatan hasil ID numeriknya, dan ini bukti screenshotnya. Identifikasi CPU load dan indeks besar. Perintah HR processor load SNP-WALK min v2c min c labmon 127.0.0.1 HR processor load. Catat indeks CPU yang Anda gunakan, yaitu 196608. Konversi ke OID numerik menggunakan perintah SNMPT translate min-on host min resource min mtb.2.2 HR processor load 196608. Dan ini hasil UID numerik CPU-nya, dan ini bukti screenshotnya. Identifikasi memori. Validasi nilai memori dengan SNMP-GET menggunakan perintah SNMP-GET min v2c min c labmon 127.00.1 mem total rel.0 SMP-GET min v2c min c labmon 127.0.0.1 mem avail real.0.
Dan ini catatan total RAM KB dan available RAM atau KB. Konversi OID memori ke OID numerik. Perintahnya SMP translate min on UCD min SNMP min MIB .2 mem total real .0 SNMPT translate min on UCD min SNMP min MIB .2 mem avail real .0. Dan ini catatan hasil OID numeriknya. Dan ini bukti screenshotnya. Konfigurasi MRTG. Siapkan workdir MRTG di web root. Menggunakan perintah mkdir -p /var /www /html /mrtg. Kemudian ownership agar rapi. Menggunakan perintah chown -r www -data www -data /var /www /html /mrtg. Dan ini bukti screenshotnya. Buat file /etc /mrtg /mrtg .cfg. Buat atau edit file menggunakan perintah nano /etc /mrtg /mrtg .cfg. Tulis ulang konfigurasi global minimal. Dan ini blok global yang aku gunakan. Dan ini konfigurasinya. Dan ini hasil screenshotannya. Target network interface min1. Tulis blok target net IF1 dengan OID numerik Anda. Dan ini hasil konfigurasinya dari blok target dengan OID numerik. Ini catatan megabytes yang telah aku tetapkan. Dan ini bukti screenshotannya. Target CPU gauge OID sama untuk IN dan out. Tulis blok target CPU. Pastikan OID numerik CPU dipakai, OID yang sama untuk IN dan out. Option gauge ground right no can max byte 100. Dan ini konfigurasinya. Dan ini bukti screenshotannya. Target memori. Tulis blok target memori. Mem RAM sesuai modul. Pastikan target memakai OID numerik mem total dan mem avail. Option gauge ground right make byte dengan total RAM KB. Dan ini konfigurasinya. Di penghitungan megabytes. Tuliskan nilai total RAM atau KB dari mem total real .0 yang Anda jadikan megabytes. Dan ini megabytes-nya min RAM sama dengan 966080 KB. Dan ini bukti screenshotannya. If index interface min2. Menggunakan perintah if index interface min2 sama dengan 3. UID numerik in /out interface min2. Dan ini hasil IN numeriknya dan out numeriknya. Blok target net min IF2. Ini adalah konfigurasinya. Dan ini adalah hasil konfigurasinya. Dan ini menggunakan perintaran ke-1 yaitu env lang sama dengan c /usr /bin /mrtg /home /intan mrtg /mrtg .cfg. Output pentingnya, MRTG berhasil dijalankan, tidak ada error fatal, log dan grafik dibuat di home intan MRTG.
Perintalan kedua, INV lang sama dengan C. Slice USR, slice bin, slice MRTG, slice home, slice intan, slice MRTG, titik CFG. Perintalan ketiga, INV lang sama dengan C. Slice USR, slice bin, slice MRTG, slice home, slice intan, slice MRTG, titik CFG. Ini hasil screenshotannya. Membuat indeks HTML menggunakan perintah INV lang sama dengan C. Slice USR, slice bin, slice MRTG, titik CFG. Dan ini bukti screenshotannya. Otomatisasi dengan cron. Edit cron tab root menggunakan cron tab min E. Isi cron tuliskan baris cron yang sudah dipasang, dan ini baris cron punya saya. Ini contoh screen dan ini hasil screenshotannya. Bukti output grafik. Verifikasi file output di workdir. Perintah list file. is-1 slice home slice intan slice mrtg. Ini bukti screenshotannya. Akses web. URL yang diakses itu http://192.168.138/mrtg/index.html. Dan ini bukti screenshotannya. Analisis grafik network, jelaskan arti inbound versus outbound dan apa indikasi traffic normal. Dalam pemantauan jaringan, saya mengartikan inbound sebagai seluruh trafik data yang masuk menuju server, seperti permintaan akses dari pengguna. Sedangkan outbound adalah trafik data yang keluar dari server sebagai respon atau pengiriman informasi ke jaringan luar. Trafik dapat saya indikasikan sebagai normal apabila pola grafiknya menunjukkan fluktuasi yang stabil dan konsisten sesuai beban kerja server. Jelaskan interpretasi grafik CPU low 0-100 dan kondisi saat CPU naik. Dalam menginterpretasi grafik CPU load, angka 0 hingga 100 menunjukkan presentasi kapasitas pemrosesan yang sedang digunakan, di mana angka mendekati 100 menandakan bahwa prosesor bekerja pada batas maksimalnya. Jelaskan hubungan total versus available serta makna perubahan available. Dalam pemantauan memori server, total merupakan jumlah keseluruhan kapasitas RAM fisik yang terpasang pada sistem, sedangkan available adalah estimasi jumlah memori yang benar-benar siap digunakan oleh proses baru tanpa menyebabkan sistem mengalami perlambatan atau penggunaan sulit. Kesimpulan. Berdasarkan paradigma ini, saya menyimpulkan bahwa penggunaan UID numerik bersifat wajib karena merupakan alamat unik yang pasti untuk menunjuk data spesifik pada perangkat. Alur monitoring. Saya awali dengan validasi UID melalui SNMP/Sliceget. Kemudian proses translate hingga visualisasi oleh MRTG. Dalam proses ini, pengaturan lang sama dengan C sangat berperan untuk menyeragamkan format output agar tidak terjadi error pembacaan data, sementara cron fungsi sebagai penjadwal otomatis agar MRTG dapat memperbarui grafik secara berkala dan real time. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.